nama saya Sri Feni Liborus Silaban dari kelas 11 Elektronika Industri 2 SMK Negeri 1 Batam. Di sini saya akan mengerjakan tugas robotik yang diberikan oleh Pak Budi Suprianto, yaitu adalah membuat rangkaian silinder menggunakan timer listrik. Jadi yang pertama sekali yang dibutuhkan di sini adalah double active cylinder atau silinder kerja ganda. Ini. Lalu yang kedua adalah 2 buah one way flow control 1, 2. Dan ini rotasinya diganti menjadi 270. Maaf, ini 270. Lalu ini juga 270. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan katup 5/2 di sini. Lalu air service unit. Air service unit rotasinya juga diubah menjadi 90. Lalu yang terakhir adalah kita butuhkan kompresor. Lalu setelah itu ini bisa ditarik ke sini, ditarik ke sini, ini ditarik ke kaki 4, ini ditarik ke kaki 2, lalu ini tarik ke sini, lalu ini tarik ke kompresor. Selanjutnya kaki 3 dan kaki 5 ini terminatornya diganti. Oke, lalu kaki 5 juga terminatornya diganti. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat 2 rangkaian. Jadi kita membutuhkan 2 rangkaian. Jadi akan saya pause dulu supaya dia menjadi 2 rangkaian. Oke, di sini sudah menjadi 2 rangkaian dan di sini juga di atasnya ditaruh distance rule. Ini juga distance rule. Nah, udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat rangkaian listriknya. Jadi sini saya akan pause supaya saya buat rangkaian listriknya dulu. Nah, di sini udah ada distance switch sama max switch. Jadi kita membutuhkan max switch 9 buah. Jadi sini saya akan skip dulu supaya dia durasinya nggak terlalu panjang. Nah, sudah seperti ini. Jadi di sini ini tinggal dihubungkan aja kaki ini ke sini. Nah, ini jadi semuanya dihubungkan. Saya skip aja supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, ini sudah siap rangkaian listriknya. Jadi ini selanjutnya kita memberikan label. Jadi di sini labelnya itu harus berhati-hati cara pembelian labelnya karena kalau misalkan salah itu akan tergantung dari jalan atau tidaknya rangkaiannya. Jadi di sini kita akan membuat label yaitu Nah, yang pertama itu adalah distance rule dulu. Di sini saya akan membuat A0, baru yang di bawahnya ini A1. Di sini di sampingnya 0. Lalu di sini di bawahnya 100. Lalu oke. Nah, di sampingnya juga di sini saya akan membuat di sini B0. Lalu di bawahnya B1. Di sini saya buat 0. Di bawahnya 100. Oke. Nah, lalu kita aturkan di sini konfigurasinya yaitu ini, lalu sampingnya juga sama. Lalu oke. Di sini juga sama konfigurasinya ini, lalu yang ini juga. Lalu oke. Selanjutnya yaitu lalu di sini saya akan membuat labelnya yaitu di sini saya mau membuat S1 di sini oke. Di sini S2. Oke, lalu di sini S3. Oke. Sini juga S4. Oke. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat labelnya di rangkaian listriknya. Jadi di sini agak lumayan susah. Jadi sini harus lebih teliti. Yang pertama ini, di sini akan saya buat labelnya yaitu continue. Oke. Di sini akan saya buat itu K1. Ini saya buat A1. Lalu sudah seperti ini. Ini rangkaian listriknya sudah jadi. Jadi ini tinggal di play aja. Nih. Lalu ini ditekan. Nah, begitu. Jadi prinsipnya itu kalau distance switch ini
ditekan, maka dia akan berjalan dan timernya akan berjalan selama 4 detik. Jadi di sini timernya kan 4. Jadi di sini tuh timernya ada 4 detik. Jadi kalau distance switch-nya ini ditekan, maka dia akan berjalan selama 4 detik. Seperti ini. Jadi di sini saya sudah mengubah kecepatannya menjadi di sini saya mengubah kecepatannya menjadi 50, di sini juga saya ubah menjadi 50 dan di sini juga menjadi 50. Jadi jika ini ditekan, ini akan maju selama 4 detik, lalu yang satu lagi juga akan maju secara bergantian selama 4 detik. Seperti ini, di play. Nah, ini distance switch-nya ditekan. Nah, yang ini dia maju selama 4 detik. Nah, lalu yang ini akan berganti maju lagi, lalu selama 4 detik dia mundur lagi, lalu berganti lagi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian akan memberi gerak apabila distance switch ditekan, menunggu timernya selama waktu yang ditentukan, lalu satunya lagi akan berjalan seperti ini. Distance switch ditekan, maka dia akan berjalan. Selama 4 detik dia juga akan berjalan lagi yang satunya. Seperti ini. Lalu maju, lalu itu lagi mundur selama 4 detik. Oke, di sini selanjutnya saya akan mengerjakan tugas robotik dari Pak Budi Supriyanto, yaitu adalah membuat silinder dengan menggunakan sensor tekanan di aplikasi PointSim. Jadi di sini yang pertama kali dibutuhkan itu adalah double active cylinder, lalu 2 buah one way flow control, ini 2 buah di sini. Lalu selanjutnya adalah katup 5/2 di sini. Lalu air service unit di sini. Lalu yang terakhir adalah kompresor di sini. Nah, lalu setelah itu kita beri distance rule di sini. Nah, lalu yang ini tuh ditarik. Ini ditarik ke sini. Lalu ini ditarik ke sini. Ini ditarik ke sini. Lalu yang ini ditarik ke sini. Sorry, ini salah. Ini di-delete dulu. Yang ini tuh ditarik ke sini. Lalu yang ini ditarik ke sini. Lalu ini ditarik ke air service unit. Lalu air service unit ditarik kompresor. Lalu ini kaki 3 lalu kaki 3 dan kaki 5 diganti terminatornya. Oke. Lalu kaki 5-nya juga sama terminatornya diganti. Oke. Lalu di sini kita atur konfigurasinya. Ini, lalu yang satunya juga sama. Lalu oke. Lalu selanjutnya kita membuat rangkaian listriknya. Jadi sini yang dibutuhkan itu adalah 24 volt dan 0 volt. Ya, terus lalu kita menggunakan push button. Ini push button diletakkan di sini. Lalu di sini kita menggunakan valve solenoid. Jadi di sini kita menggunakan 2 buah valve solenoid. Sini diatur. Nah, lalu di sini kita buat max switch. Di sini max switch. Lalu di sini kita pilih switch with roll. Oke, terus labelnya di sini harus sama seperti distance roll. Di sini saya buat A1. Jadi nanti di distance roll juga nanti ruler juga harus A1. Oke. Nah, jadi di sini juga kita buat jadi A1. Oke. Nah, kalau misalnya di sini udah kalian buat A1, di sini juga harus A1 gitu. Lalu selanjutnya di sini kita akan memberikan pemberian label. Jadi pemberian label ini sangat penting ya, karena di sini akan menentukan jalan atau tidaknya rangkaian gitu. Nah, jadi di sini labelnya S1, oke. Lalu di sini juga S2.
Nah, kalau di sini S1 dan S2, di sini juga harus S1. Oke, lalu di sini juga S2. Oke. Nah, lalu kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lalu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lalu ini juga ke sini. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini tinggal kita play. Tapi sebelumnya ini dia atur dulu kecepatannya. Misalnya keluarnya 46, ini 46. Oke, baru masuknya misalnya 48 gitu. Nih, oke. Lalu tinggal di play aja. Lalu ini tinggal di play seperti ini. Nah, ini dia sudah jadi. Jadi ini jika push buttonnya ditekan, maka dia akan maju secara perlahan. Seperti ini, lalu dia akan mundur lagi beberapa saat. Kemudian dia akan mundur lagi. Lalu jika push buttonnya ditekan lagi, dia akan maju secara perlahan. Nah, jadi kesimpulannya itu, rangkaian silinder akan bergerak apabila push buttonnya ini tekan. Contohnya seperti ini kan, dia maju dulu, baru nanti beberapa saat kemudian dia mundur. Nah, ditekan lagi dia akan maju, lalu dia akan mundur. Itu diakibatkan oleh adanya sensor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sulit dimengerti. Terima kasih.